大家都过得好吗？teman-teman, selamat sore. Apa kabarnya semua? 我的声音都能听清楚，对吧？Bisa kedengaran jelas suara saya? Oh, jelas ya. Baik, 清楚啊。好的，那欢迎大家参加今天的回答问题节目。teman-teman, selamat mengikuti program menjawab hari ini。我将回答大家的问题，在星期五和星期天的班。Jadi pertanyaan di kelas hari Jumat dan Minggu。好的，顺便问一下大家，大家有没有什么有趣的事想和我分享呢？Teman-teman mungkin ada hal-hal menarik mau berbagi dengan saya，大家可以写在评论区顺便我看一下我们今天的问题ya sambil saya lihat pertanyaan kita pada hari ini。好，我先看一下大家给我写了什么啊。Coba saya lihat teman-teman sudah tulisin apa nih buat saya ya。我的那个还没出现是吧？哦呀，OK，delay 呀。Baik sudah muncul berarti。我看一下来大家给我写了什么？好，大家下午好哦，都能听到。好的，今天有了谁？我看一下有了布拉尼、巴阿明，还有布丽丽，还有谁？Ibu Deborah、Ibu Liliana，还有Ibu Chen Fei Fei。好的，Ibu Indayani juga hadir ya, ada Ibu Xiuzhen。清楚的呀。Oke, ketikannya juga sudah benar ya, jadi saya tidak revisi lagi。好，大家有没有什么有趣的事要跟我分享呢？谢谢大家已经在评论区写了老师下午好，然后很好，好的ya jadi terima kasih teman-teman sudah tulis ya。老师下午好，老师 selamat sore dan juga 很好，apa kabarnya semuanya baik ya。OK，那好吧，如果没有什么事情要分享的话，我们就来看一下问题，好吗？Kalau memang begitu, yuk kita mari lihat ke pertanyaan。等一下，我先看一下班长给我发的那个问题啊。等一下，我们星期五还是星期天啊？等一下。哦，是星期天的问题。星期天我们学了那个井底之蛙，有没有？井底之蛙是什么意思？井底之蛙。Kan kita belajar perumpamaan ya。井底之蛙，蛙是青蛙的蛙啊。Sorry。Iya, kita kebetulan punya yang sama kayak bahasa Indonesia. Oh, katak dalam tempurung gitu ya. 井底之蛙。Wanya adalah kata, jingnya adalah sumur. Ti itu, ini DI ya teman-teman ya. Indonesia. Jing ti. Ti ini dasar. Ya. Zhi itu bahasa Indonesianya memang agak sulit ya. Kita bisa bahasa Inggris bilangnya off. Jing ti zhiwa, jadi kata dalam tempurung. Katanya si dasar sumur gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bilang kata dalam tempurung jingdi jua. Nah, karena saya pakai perumpamaan ini, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanyain gini. Kayak dari Ibu Wiriani tanya tong kosong nyaring bunyinya. 我就是说我很少用到这个词. Kalau mau ditransfer biasa sih bisa ya. Tapi kalau kita mau cari yang persis kayak peribahasanya, kayak tong kosong nyari bunyinya ada yang bilang 吹牛，对吗？吹牛是这个吹啊。Mungkin di kelas kita ada bahas sekilas.
吹牛itu membual sebenarnya ya. Mungkin mirip-mirip tapi nggak persis sama. Memang ya budaya berbeda, ada yang sama, ada yang nggak persis sama. 吹牛, 吹是 tiup, 牛是 sapi. Tapi 吹牛ini satu istilah ya teman-teman, artinya membual. Jadi melebih-lebihkan sesuatu yang memang biasa aja dilebih-lebihkan, itu namanya 吹牛. Misalnya dia tadinya bisa angkat berasnya 20 kilo, tapi dia bilang dia bisa angkat misalnya contoh 50 kilo, contoh ya. Nah itu namanya 吹牛. Jadi membesar-besarkan sesuatu yang memang sebenarnya nggak nyata gitu ya, namanya 吹牛. 他很会吹牛，小心 gitu ya. Jadi begitu orang bilang, oh dia sangat pintar 吹牛gitu ya, maka kita perlu hati-hati. Maksudnya perlu cari tahu ini ngomongnya bener atau bercanda atau gimana ya, kayak gitu. 吹牛. So 吹牛 ini istilah yang memang sudah dikenal semua orang dan orang-orang tahu gitu ya. Bukan tiup sapi, 不是ya, tapi membual ya. Hiperbola ya teman-teman ya. Jadi mengatakan sesuatu yang melebih-lebihkan. Itu namanya 吹牛. Oke, baik kita lanjut dulu. Papan saya sudah penuh ya. Jadi 井底之蛙 adalah kata dalam tempurung. Mungkin pas di kelas belum ada huruf Mandarinnya. Nah, kebetulan ini pertanyaan yang di screenshot panjang berupa pertanyaan ini. Jadi saya bahas ya, kenapa ada pertanyaan tentang tong kosong nyaring bunyinya. Kata dalam tempurung. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman ya. 吹牛的意思是将大话，讲大话，讲nya huruf Mandarinnya ini ya Bu, 讲，讲ngomong ya，讲大话，但是没有能力，对吗？对，是的. Ya, ya kayak tadi saya bilang harusnya nyatanya dia bisa angkat 20 kilo, tapi dia bilang, oh saya bisa 50 gitu ya, nyatanya nggak bisa. Kayak gitulah kira-kira ya. Dan, tapi nggak punya kapasitas sampai di situ, itu namanya training. Saya sambil tunggu teman-teman screenshot, sambil saya baca dulu yang di chattingannya. Ya betul, sisi Ibu Liliana ya. 井底之蛙 kata dalam tempurung. Kebetulan kita punya sama kayak bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan Ibu Xiuzhen ya tentang 讲大话但是没有能力. 对，benar ya Ibu ya. Ibu mengkonfirmasi. Baik, ada Diana. 对牛弹琴. Kalau 对牛弹琴 beda. 对牛弹琴 itu mainin kecapi untuk didengar sama sapi. Itu artinya teman-teman mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Sapi nggak mungkin bisa dengar kecapi walaupun teman-teman mainnya indah gitu ya maksudnya. Itu namanya 对牛弹琴 ya. Kita ada istilah itu. Jadi 对牛弹琴, kebayangkan teman-teman mainin kecapi walaupun hebat, pinter, tapi si sapinya tetap nggak paham. Itu maksudnya. Jadi bisa dilukiskan bahwa melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia di mana orang tersebut nggak bakal paham. Kayak gitu ya. Bisa berbagai konteks teman-teman. Ibu Lian, 吹牛皮呀，吹牛皮我就没听到，应该是这个吧。Harusnya sih sama ya, tapi Ibu saya coba cari pastikan. 吹牛皮我就真的今天才听到ya. Adanya saya tahu 吹牛 kayak gitu ya Bu ya. Lanjut berikutnya. 太夸奖，夸奖，夸应该是嘎吧，Pak Didi. 夸奖ya, memuji gitu ya Pak ya. Kalau 太夸奖 不是 omong besar, 不是。夸奖 itu memuji, Pak. Benar nggak? Maksudnya Bapak 夸奖, cuma dari pininnya Bapak tulis GUA, harusnya KUA. Atau Bapak punya huruf Mandarinnya. Sudah selesai? Saya boleh next? Oke, 我觉得应该好了是吧? Sambil saya ngomong, jelasin sambil teman-teman screenshot ya. Saya lanjut dulu. 是不是夸奖 Pak Didi? Kalau benar berarti ini. Tapi pininnya nanti ya saya tulis ya. 太夸奖 是这个吗? Benar nggak, Pak? 太夸 pakai k, 夸奖.
itu terlalu memuji. Beda Pak, beda. 夸奖是太夸奖是说我们谦虚, kita merendah. Misalnya orang bilang, wah laus nggak pernah sekolah ke China. 夸奖, oke. Terlalu memuji. Saya tulis dulu ya. Terlalu memuji. Misalnya contoh gini, ada orang tanya saya, Laoshi dulu lulusan China ya? Saya bilang, enggak, saya nggak sekolah ke sana. Saya cuma les di daerah. Terus orangnya bilang, oh gitu ya, les bisa sampai segitu ya. Terus dia bilang, wah hebat ya. Nah, kan orang lain muji saya. Nah, biasanya secara budaya gitu ya, memang ya budaya timur lah ya kita bilang. Kita akan bilang, 谢谢您太夸奖了，太夸奖，就是terlalu memuji, artinya Anda terlalu memuji. Tapi beda sama 吹牛, 不一样. 太夸奖 karena kita merasa ya terima kasih sudah puji saya, tapi saya nggak sebagus yang kamu puji lah gitu ya. Itu tanda kita rendah hati. Beda sama 吹牛. 吹牛itu orangnya sendiri yang ngomong. Kalau ini 太夸奖, orang lain ngomong ke kita gitu ya. Konteksnya berbeda Pak Didi. 夸奖. Atau mungkin teman-teman masih ingat materi saya di buku yang, oh kamu terlalu memuji. Ada kan satu istilah dari saya? 还记得吗? 夸奖 ini memuji ya. 谢谢老师的夸奖 misalnya ya. Terima kasih atas pujian 老师 ya, memuji. 夸奖. Kalau 太夸奖 berarti terlalu ya, 太nya terlalu. Masih ingat? 过奖, 对, mungkin teman-teman masih ingat 过奖, 有没有这个词? Ada kan kata-kata ini? 过奖了, 过奖了. Terlalu, 过 itu lewat kan, sama ya, terlalu memuji sama ini. Terlalu memuji. So, 不一样, beda ya. Jadi kalau teman-teman dipuji orang, teman-teman boleh yang merendah bilang, iya ya, 谢谢您，您过奖了，太夸奖了, gitu ya, boleh. Terlalu memuji. Tapi kuanya pakai KUA ya, 夸奖. Ya, silakan dicatat dulu biar saya ganti halaman. Jadi kalau tulisnya nggak tanggung ya, nggak kepotong. Halamannya tinggal dikit. Silakan. Ya, 夸奖和过奖都可以用。就是人家称赞我们，称赞 itu memuji juga. 我们可以说没有，您太夸奖了，您过奖了都可以ya. Artinya Anda terlalu memuji, saya nggak sebaik yang Anda bilang, kayak gitu ya. Kalau 吹牛 membual itu memang sesuatu yang nggak ada benarnya gitu, kayak gitu ya. Nah, sebentar, saya tadi mau bahas yang pertanyaan tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya mungkin hampir-hampir mirip ya, kayak kita kemarin bahas di kelas 吹牛. Nah, terus saya kepikiran ada satu namanya 信口开河. Gitu ya, itu memang 成语 4 huruf. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya mau lanjut biar saya bisa tulisin. Halaman sudah? Jadi yang ini positif ya. 太夸奖, 过奖 itu positif ya. 好了. Baik, jadi oke, 信口开河. 信口开 buka, 开 open ya, 河 itu sungai. Tapi 信口开河 itu artinya orang ngomong sama kayak 吹牛 gitu ya. 开河, 信 surat, 口 di sini mulut, berarti teman-teman tahu amplop itu kan ada bukaannya, benar nggak, sebelum dilem ya, namanya 信口. 开河, 等一下, 开 buka, 河 itu sungai. Buka. Aneh ya, sebenarnya kalau dikaitkan tuh aneh. Nah, 信口 di sini artinya 随口说说 gitu ya, dia ngomong ngomongnya berlebihan, sedangkan kenyataannya nggak ada. Itu namanya 信口开河. Boleh nggak, cocok nggak dengan tong kosong nyaring bunyi? Kenyataan tidak ada. Ya boleh kayak tadi lah ya, misalnya, oh saya hebat loh, bla 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 bla. Begitu kita suruh dia ngapa-ngapain, ternyata enggak, ternyata memang nggak bisa gitu ya. Itu namanya 信口开河.
Itu salah satu. Terus misalnya dia bilang, oh ini misalnya dia jualin rumah lah ya, rumah ini bagus bla bla bla, tapi nyatanya enggak. Nah itu namanya singkou kai he. Boleh nggak, cocok nggak dengan tong kosong nyari bunyinya? Kalau mau nyari persis sih meyo gitu ya. Tong kosong nyari bunyinya sebenarnya lebih ke orang yang nggak ada ilmunya tapi ngomongnya banyak gitu ya. 我们中文就没有这个说法了。Tapi kebalikannya ada, ini ada yang tanya apa ya sebentar. Kalau kemarin Pak Johannes kan bantu kita search ya, dan dia kasih translatean orang yang bodoh kadang-kadang banyak ngomong gitu ya Pak Johannes ya. Sisi Pak Johannes ini ada ke screenshot sama panjang. 愚笨的人往往多话. Ini translatean teman-teman, bukan cenggu. Nah, saya tulisin ya. Kebetulan kan kita bisa bahas bebas hari ini. 愚笨. Teman-teman masih ingat pencuo? Kita pernah bahas di peribahasa di materi kita. Masih ingat pencuo? 愚笨的人 gitu ya. 往往 ini translatean. 不是成语. Makanya dia banyak huruf. 往往多话 gitu ya. 愚笨的人 往往 itu artinya biasanya. Ini mungkin kosakata baru buat teman-temannya. Biasanya tuh hua. Hua itu kata-kata tuh banyak ya, banyak ngomong. Banyak ngomong. Iya, sebenarnya dari orang ngomong kita bisa kok menilai orang ya. Dari bahasa dia udah ketahuan. Yupen itu adalah, sorry ya teman-teman, bodoh. Itu nama Yupen. Jadi kemarin kan kita bahas tong kosong nyari bunyinya. Nah, Pak Johannes bantu kita cari. Si Google-nya translate-nya Yupen de ren wang wang to hua. Ya boleh, ini kayak ngomong direct gitu ya. Kalau peribahasa yang 4 huruf ini kayak dia ada makna yang terkandung di dalamnya. Kayak contoh sinkou kai he. Ngomongnya mengada-ngada, tapi kenyataannya nggak ada. Itu namanya sinkou kai he. Yang cui niu tapi 2 huruf gitu ya. Kalau sinkou kai he ini kebetulan peribahasa. Kayak gitu. Wah. Oh enggak, kalau bunga, ini hua kata-kata ya. Shuo hua de hua ini kata-kata. Kalau bunga itu hua gitu ya. Nah, ini tulisannya beda, Bu Yuli ya. Ini hua nada 1 yang artinya bunga. Berbeda, Bu, tulisan huruf Mandarinnya ya. Oke, baik, silakan di screenshot dulu. Berbeda ya. Jadi itulah mungkin saya ngulang lagi yang kesekian kali, teman-teman sudah bosan, mohon maaf ya. Saya tetap memotivasi teman-teman untuk lanjut yuk ke huruf Mandarin. Antara kalau suka nulis, silakan ya, kemarin ada buku yang disiapin panjang. Kalau memang nggak hobi nulis, maka ya teman-teman cari cara gimana ya. Mungkin lewat kelasnya sih Lao-shi kalau saya bilang ya, karena dia udah nggak ada pingin gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mengenal huruf Mandarin. Itu memang harus sih, daripada kayak gini kan ya. Oh ini bisa artinya bunga ya? Enggak, karena huruf Mandarinnya berbeda. Oke. Ada Pak Budi ya, tadi saya belum sempat bahas. Boleh nggak Lao-shi Pukantang? Boleh Pak. Pukantang itu artinya ya kayak kita dipuji orang gitu ya. Wah hebat ya gitu ya. Nah kita bilang oh Pukantang, Pukantang. Pukantang sebenarnya arti langsungnya tidak berani menjadi. Bukan itu tidak berani. Tang Lao-shi menjadi guru. Nah mungkin teman-teman nyambung ke yang tadi misalnya orang muji, wah hebat ya. Misalnya, oh lulusan lokal gitu ya. Kalau saya sih produk lokal. Lokal tapi bisa gitu ya. Misalnya, oh taraf Mandarinnya seperti itu. Misalnya level Mandarin seperti itu. Nah, maka kita bilang, oh Pukantang. Tidak berani menjadi seperti yang kamu ngomong. Itu maksudnya Pukantang. Jadi boleh dipakai sebagai kata balasan merendah bahwa iya terima kasih. Saya tidak sebagus yang kamu ngomong. Nah, tapi bahasa Mandarinnya boleh pakai Pukantang. Ya, kejawab ya Pak Budi ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, 不客气 Pak.
Tadi ada pertanyaan di bawahnya ada satu peribahasa lagi ya. Ternyata kita banyak juga peribahasa ya dari Ibu Lilian. Ibu Lilian tadi kayaknya saya ada lihat ikut ya. Eh, air tenang menghanyutkan, Laoshi. Ada bahasa Mandarinnya nggak? Ini Ibu Liliannya sama nggak? Karena Ibu Liliannya mungkin bisa jadi namanya sama ya. Baik, air tenang menghanyutkan. Setahu saya air tenang menghanyutkan itu berarti orangnya itu nggak terlalu apa namanya menunjukkan, tapi dia punya kemampuan itu. Benar nggak teman-teman? Ini yang saya tahu artinya. Oh iya, ada Ibu Lilian ya. Baik, Ibu Liliannya 好像是不一样，对吧？刚才 Ibu Lilian Lu beda ya, namanya sama atau sama nih satu orang. Nah ini Ibu Lilian Lu beda ya. Sepertinya beda ya kalau lihat dari icon ini. Oh beda, baik ya namanya sama. Oke, pertanyaan dari Ibu Lilian. Ini sudah saya lanjut ya. Nah, pertanyaan Ibu Lilian itu, oh Ibu Lilian yang di Bandung. Oke, kalau Ibu Lilian lu di mana? Ini namanya sama. Eh, benar nggak? Maksudnya tadi apa? Air tenang menghanyutkan. Benar nggak? Maksudnya tuh orang dia nggak terlalu nunjukin diri dia sendiri, tapi orang tahulah dari dia punya kata-kata, dari dia punya ngomongan itu dia memang orang hebat, gitu kan ya? Benar nggak? Air tenang menghanyutkan, kayak diam-diam tapi sebenarnya dia hebat gitu. 对吗？是这个意思，对吧？Coba ya, saya tunggu dulu. Oh, tuh benar ya. Nah, kalau kayak gitu, saya kepikir ya, kalau bahasa Mandarin kita ada satu kata gini. 我们说深藏不露, ada 4 huruf juga gitu ya. 深藏不露. 深, sorry. 深藏不露. 深藏不露. Jadi misalnya contoh gini. Oke lah, contoh saya aja. Saya kan memang maksudnya kerja gitu ya, nggak cuma ibu rumah tangga. Jadi begitu saya di rumah, ya saya bisa masak misalnya gitu ya. Jadi ada orang kan punya persepsi kalau wanita yang kerja rata-rata nggak bisa masak. Misalnya orang yang punya persepsi seperti itu. Nah begitu dia bertamu ke rumah saya, dia bilang, Laoshi ternyata bisa masak ya gitu ya. Jadi dia bilang, nin 真是深藏不露gitu ya. Jadi nggak kelihatan nih bisa masak. Tahu-taunya bisa masak kayak gitulah ya. Jadi orang tuh nggak nunjukin bahwa dia punya itu gitu. Tapi begitu orang misalnya bertamu atau mungkin lihat dia masak, baru hebat juga ya bisa masak. Nah itu namanya 深藏不露. Jadi saya artikan satu-satu dulu ya. 深 artinya dalam, 藏 artinya sembunyi. Nah, 你藏在哪里? 藏 sembunyiin di mana gitu ya. 不 tidak. 等一下. Karena lu-nya ada 4 ya teman-teman. Bulu ya. Oke, sekarang punya udah nggak perlu saya tulis. Lu itu artinya menunjukkan. Nah, mungkin dari kata-kata satu-satu ini teman-teman paham. Tidaknya saya tulis ya, biar teman-teman gampang. Jadi menyembunyikan di dalam-dalam, bukan dia sengaja menyembunyikan, bukan. Dia memang orang yang merendah. Maksudnya nggak perlu diomongin kan gitu ya. Nanti sampai waktunya ya orang tahu gitu ya. Nah, itu namanya 深藏不露. Kayak saya sering dengar ini di film, di mana misalnya contoh, tadi bahasnya tentang saya. Misal kalau di film tuh saya sering lihat gini, misalnya dia ahli pedang ya, ahli pedang hebat banget ya kalau dalam pedang gitu ya. Tapi begitu lagi bahas memanah, 射箭 ya, kita ada 草船借箭 的箭, 射箭, memanah, ternyata dia juga bisa gitu ya. Terus bahas tentang apa lagi ya kalau zaman dulu ya, misalnya memanah pedang-pedangan, terus mungkin kungfu gitu ya, contoh ya ada 3, ternyata dia semua bisa gitu ya. Nah, bahkan orang-orang samping akan puji orang ini bahwa
misalnya Lin Xiong gitu ya, Lin, 他姓林 marga Lim, 兄是哥哥的意思ya. Lin Xiong, 您真是深藏不露 gitu ya. Anda sungguh tidak ketahuan dari luar. Maksudnya ternyata di dalamnya itu banyak kelebihan-kelebihan dia. Itu namanya 深藏不露. Boleh Ibu Lilian kita pakai ini untuk mirip dengan air tenang menghanyutkan? Kayak gitu ya. 深藏不露. 深 artinya dalam ya. Cang artinya sembunyikan gitu ya, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan, terus bulu tidak ditunjukin gitu ya. Bukaci Bu Lilian. Cang 跟躲, cang 是sembunyi, 躲也是sembunyi ya Bu Anti ya. Gini, cang itu adalah kata kerja aktif. Jadi gimana ya saya ngomongnya ya. 我把东西藏在柜子里，柜子 itu lemari. 我把东西藏在柜子里. Jadi saya menyembunyikan barangnya di dalam lemari. Artinya saya simpan barangnya di dalam lemari, gitu ya. Itu cang. Jadi dia kata kerja aktif, di mana si subjek yang melakukan. Terus kalau misalnya tuo itu adalah kata kerja pasif. Pasif bukan dia, bukan. Tuo itu gini, ni tuo zai nali, menyembunyikan diri dari sesuatu, itu namanya tuo. Ta tuo zai nali, kan berarti pasif kan, dia mau dicari orang, itu namanya tuo. Butuh kalimat ya Bu Anti ya. Betul, saya tahu dua-duanya artinya sembunyi gitu ya. Iya, Chang itu dia memang agak rumit, tidak ada sederhananya kayak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chang. Gitu ya. Baik. Sudah? 深藏不露. Nah, untuk orang yang dia bukaci ya, sama-sama Bu Wanti. Nanti kalau mau ada waktu mungkin kita bisa bahas ya, Chang he Duo. 它不一样. Chang ya, jadi Chang itu adalah subjek yang aktif melakukan sesuatu. Tapi kalau Duo itu adalah pasif. Saya bilang pasif kenapa? Karena gini, misalnya contoh kita hubungan nggak baik. Akhirnya kan tadinya teman baik, terus hubungan nggak baik, dia menyembunyikan diri dari saya, artinya nggak mau ketemu saya. Itu namanya dia, karena hubungan tidak baik lagi sama saya, dia menyembunyikan diri dari saya. Jadi dia sembunyi dari saya. Itu namanya pakai menghindar, pakai tuo. Begitu 3 tahun kemudian saya ketemu dia gitu ya, saya akan tanya, 你躲到哪里去了？不是藏到哪里去了。Sampai sini cukup jelas antara cang和躲. Mungkin saya tulis ya. Ini tuh. Iya, kalau saya bilang ini dua-duanya bahasa Indonesia sembunyi gitu ya. Tapi kalau ini tuonya lebih menghindar. Sehingga saya bilang dia pasif, menghindar. Supaya orang nggak ketemuin dia, itu namanya tuo. Kalau cang, saya sendiri punya keinginan untuk menyembunyikan benda ini, itu namanya cang. Tuo, menghindar atau sembunyi juga, memang benar. Sembunyi, tapi berbeda ya. Teman-teman bisa lihat tuo itu ada shen, badan. Ya, 身体的身 badan. 所以他就是sembunyikan badan supaya orang tidak lihat dia. Itu namanya tuo, seperti itu. Sampai di sini cukup jelas. Saya masih kepikiran satu peribahasa yang menyatakan orang itu biasanya pinter tapi nggak mau ketahuan pinter gitu ya. Ya, jelas ya. Memang benar, saya paham dua-duanya sembunyi gitu ya. Tapi mereka penggunanya sedikit berbeda. Kalau dari sisi aktif dan pasif, tapi bukan kata aktif dan kata pasif, 不是的.
就是主动和被动。主动itu aktif ya, kita proaktif. Saya memang punya keinginan untuk menyembunyikan barang ini di mana-mana gitu ya, menyembunyikan duit di mana-mana. Tapi kalau tuo itu kitanya menghindar supaya orang nggak kelihatan kita. Jadi dia sifatnya pasif, namanya peitung. Peitung itu pasif kayak gitu ya. Baik, kalau misalnya ini sudah, saya mau next halaman berikutnya. Menarik juga ya peribahasa yang 4 huruf ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa gali sebenarnya ya. Nah ini Chengyu-nya banyak banget yang dimana kita bisa pelajari, tapi nggak terlalu sulit kok. Kosakatanya tetap yang kita sudah pelajari dan kita kaitkan. Ternyata ini juga ya nyambung gitu ya. Misalnya pulu, dia tidak mau nunjukin. Memang orang yang pintar memang tidak mau nunjukin gitu ya. Buat apa kan lama-lama orang juga tahu kok isinya kita gitu ya. Oke, baik kalau misalnya ini sudah, saya masih ada satu kepikiran namanya dazi. Da, 大智 鱼 鱼 tadi yang kita bahas teman-teman. 鱼 artinya apa tadi teman-teman? 大智若鱼 鱼 masih ingat? Tanya besar ya. 智 ini adalah akal budi, kebijaksanaan gitu ya. Itu namanya 智, 智慧的智. 弱 di sini artinya seperti. Ya. 愚 ya benar, tidak pintar. Tidak pintar. Jadi ini sama kita bilang ya, orang yang makin berisi itu memang dia tidak akan menunjukin kepintaran dia ya. Seolah-olah kayak bodoh gitu ya, sorry ya, seolah tidak pintar, tapi sebenarnya dia pintar. Itu namanya, mungkin kayak tadi ada saya lihat sebentar. Oh ya, ilmu padi ya, makin berisi makin merunduk. Ya, betul. Kira-kira dia mirip ke bahasa Indonesia yang itu ya. Jadi orang yang pintar, yang sebenarnya akal budinya bagus gitu ya, dia berpenampilan seperti tidak pintar. Ya, itu artinya ya kita bilang ya ilmu padi makin berisi makin merunduk. Ta, zhi, ruo, yu. Bagus nggak teman-teman? Bagus menurut saya ya. Ta besar, zhi kita tahu oh akal budi, zhihui. Zhihui itu kebijakan ya kemampuan untuk menganalisa banyak hal. Ruo artinya seperti 愚就是愚笨的愚，刚才有一个愚笨，对不对？这个愚笨ya, tidak pintar. Nah, berarti kita tahu, oh iya ya, maksudnya orang yang hebat, dia selalu berperilaku seolah dirinya tidak pintar ya. Jadi kalau orang bilang selalu kosong karena dia selalu mau belajar, boleh juga. Dia selalu rendah hati. Kayak teman-teman yang ikut di kelas, menurut saya banyak yang punya basic bahasa Mandarin. Bahkan bisa jadi lebih bagus dari saya ya, pernah sekolah Mandarin. Kalau saya nggak sama sekali nggak, saya cuma les doang teman-teman ya. Jadi apa ya? Maksud saya mungkin teman-teman ada yang mungkin bisa jadi tahu banyak kosakata dibandingkan saya gitu. Nah, tapi teman-teman masih tetap rendah hati, mau duduk di kelas, mau review gitu ya. Itu hebat sekali. Nah, kita boleh bilang, 大智若愚. Ya, ini ilmu padi gitu ya. Makin berisi, makin merunduk. Baik, silakan di screenshot. Ini udah ya, kata-kata terakhir dari Pak John. Pak John ikut, katanya belajar Mandarin bonus kelas motivasi. Oh, ini yang hari Minggu ya, yang saya bilang bahwa apa yang dalam diri kita gitu ya, ada kekhawatiran, apa mindset yang mungkin kurang bagus ya, mindset yang mungkin kurang membuat kita semangat ya, banyak sekali mungkin itu hanya bisa dikeluarin gitu ya dengan cara dimasukin yang positif. Ibarat gelas berisi kopi ya, terus kita buat supaya air di dalam gelas ini jadi putih gitu ya, kita perlu masukin air putih.
seperti itu. Jadi nggak ada cara lain. Memang harus disiramin air putih sampai air kopi yang ada itu meluber keluar. Dan akhirnya gelas ini jadi air putih lagi. Nah, persis kayak teman-teman hari ini belajar ya, walaupun mungkin nggak bisa review di rumah, tapi tetap ikut gitu ya. Itu artinya teman-teman memang memasukin air putih ke dalam gelasnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi mungkin dengan lewat saya kasih revisi, saya kasih pemahaman, teman-teman dapat sesuatu yang positif, yang berguna, yang cocok ya, karena nggak semua cocok ya dimasukin ke dalam dirinya teman-teman, sehingga itu akan bermanfaat ya. Gitu ya Pak John ya, nggak tahu Pak John hari ini ikut nggak. Baik, sisi Pak John, saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Masih ada kayaknya ya, sebentar. Ada yang tanya di luar dari materi, dari Pancang juga ya, katanya, saya mau tanya loh, apa arti dari 无非是? 无非是就是tidak lain tidak bukan. Jadi pasti kita bilang ya. Ini hurufnya. Sorry. 无非是. 无非是就是tidak lain tidak bukan. Berarti pasti gitu loh. Udah pasti ini gitu ya. Tidak lain tidak bukan. Tidak lain tidak bukan. Bahasa Indonesia ngomong gitu bukan? Atau 我们说 bahasa yang biasa. Kalau ini kan sorry belum kasih pinyin. 无非是. Ini kan kayak bahasa tingkat tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin bahasa sehari-hari kita bilang 没有别的. Tidak ada yang lain. 没有. 别的 saya tulis bawah ya. 没有别的. Nggak ada yang lain gitu ya. Nanti saya kasih contoh kalimat. 没有别的. Nggak ada yang lain. Yuk, silakan di screenshot dulu. Nanti saya kasih contoh kalimat. 无非是他每次都帮你 ya, 无非是喜欢你gitu ya. Misalnya, oh orang ini selalu bantu kamu, jangan-jangan dia suka sama kamu ya. Tidak lain tidak bukan pasti suka sama kamu ya. Jangan-jangan, mungkin bahasa Indonesia ada yang bilang jangan-jangan kayak gitu ya. Tidak lain tidak bukan, 没有别的 gitu ya. Nggak ada yang lain lah, udah pasti dia udah bantu kamu begitu ya. Ketahuan dia suka kamu. Kayak gitu ya, contoh yang simple. 无非是. Sudah? Kalau sudah, saya mungkin tulisin contoh kalimat, biar teman-teman yang dapat kosakata juga merasa, oh kalimatnya begitu ya contohnya. Halo Ma. Oke, baik. Kalau kita lanjut contoh kalimat, misalnya contoh, 他每次都那么帮你，无非是喜欢你gitu ya, 无非是喜欢上你suka sama kamu. Ya, 喜欢 sang. Boleh Pak, tanpa sang nggak apa-apa ya. Ini kayak suka sama kamu gitu ya. Kalau nggak pakai sang juga nggak apa-apa. 喜欢你. Oke, saya kasih pinin dulu. 他每次都那么 ini B ya. 帮你 bantu kamu gitu ya. 无非 kan kadang-kadang orang tebak, oh ya mungkin dia suka sama kamu kali, tiap kali bantuin kamu gitu. Nah, tapi bisa juga ada kemungkinan yang lain ya. 除非喜欢上你. Gitu. 每次都那么帮你 ya. Ini nggak ada kosakata baru kan? Dia setiap kali selalu gitu ya. 那么 sebegitu bantu kamu. 无非是喜欢上你. Jangan-jangan gitu ya. Tidak lain dia bukan pasti suka sama kamu lah gitu misalnya ya. Oke, silakan di screenshot dulu.
koreksi 是修改，修正也可以。Ibu Nani ya，修改、修正，这个修 memperbaiki，修改修改nya berubah gitu ya. Atau kadang-kadang orang bilang 修正。正 ini artinya gini teman-teman, tegak, 修正. Jadi yang salah berarti nggak tegak gitu ya, dibenerin jadi tegak, itu namanya 修正. 修改, 修正, koreksi ya. Oke, baik. Saya sambil tunggu teman-teman screenshot, saya lihat settingan ya. Kalau 稍安勿躁 itu artinya bawa tenang, jangan buru-buru, jangan naik emosi dulu, itu namanya 稍安勿躁. Ibu Liliana Lu ya, 稍安勿躁 artinya kalau kita hadapin sesuatu itu perlu tenang. Kalau bawa emosi nggak menyelesaikan masalah, itu namanya 稍安勿躁. Oke. 躁就是暴躁，脾气不好的意思. Emosinya nggak bagus. Kadang-kadang kita ada pancingan sedikit langsung emosi, padahal harusnya lebih tenang supaya bisa mikirin jalan keluar atau solusi. Ya, makanya 我们说你稍安勿躁，就是听到一个消息不要直接就是很暴躁，要生气的意思gitu ya. Begitu dengar sesuatu langsung mau marah. Ya, jadi makanya orang bilang 稍安勿躁 就是不要生气 ya, bawa tenang dulu, jangan marah dulu, jangan emosi dulu, jangan bawa langsung ke perasaan dulu ya. Itu namanya 稍安勿躁. Pertanyaan Ibu Liliana Lu. 好的，再来是 oke. Pak Martinus ya, 老师 belajar yang setengah-setengah akhirnya tidak berguna. Belajar ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Oke, baik Pak. Kalau ini saya perlu berguru nih sama Pak Martinus ya. Karena kalau yang kayak gini misalnya berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi, ini saya nggak bisa. Oke lah ya, artinya belajar setengah akhirnya tidak berguna. Ini artinya 半途而废. 半途而废, 半途setengah jalan. Jadinya gitu ya, 废 itu artinya barang tidak berguna. Belajar setengah jalan itu namanya 半途而废. Ini sudah, 我可以帮您写一下半途而废 Pak Martinus ya. Mungkin boleh dicocokin ke berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Oke, baiklah. Saya jadi belajar ya. Ini kalau sudah nanti saya tulisin ya, 半途而废. 半途而废 juga lumayan gampang ya, teman-teman bisa apa namanya, jadikan satu kosakata juga. Oke, Pak Yudi tanya, 他每次都那么 artinya, oh, 每次 ini setiap kali Pak. Oke, setiap kali. Tou, karena setiap kali dia jadi jamak. Tou ini adalah semuanya ya, untuk depannya jamak gitu ya. Setiap kali itu kan berkali-kali gitu ya. Setiap kali. Makanya dia pakai tou. Nama itu sebegitu. Pang nih bantu kamu. Jadi, wah dia tiap kali bantu kamu gitu ya. Kalau bukan karena ada hubungan saudara atau teman yang benar-benar baik, ya sudah mungkin dia suka sama kamu. Contoh ya, ini cuman asumsi dan persepsi gitu ya. 无非是 artinya tidak lain tidak bukan suka sama kamu ya. Nah, 无非 yang tadi di depan, terus saya kasih contoh kalimat. Oke ya. Kejawab ya Pak Yudi ya. Oke. Oh, halaman 6 bagian atas Pak Ibu Cindra udah kejawab ya. Yang dia setiap kali sebegitu bantu kamu. 无非是 tidak lain tidak bukan suka sama kamu. 对，喜欢的欢，其实欢是第一声nada satu Ibu. Aslinya ya, maksudnya dia huruf, kalau dia huruf tunggal satu-satu, huan nada satu. Cuma ada beberapa apa namanya, modul gitu ya, atau kurikulum, dia huannya nada 5. 这个是没问题, ini nggak terlalu masalah karena tidak ada arti lain ya.
Jadi sihuan boleh huannya dibaca sihuan nada 1 atau sihuan huannya pendek dan ringan nada 5. 没什么问题. Itu ya. Kejawab ya Ibu Xiuzhen. Kalau yang ini aturan kayak gini saya memang nggak ketemu teman-teman ya. Saya sudah browsing ketentuan apa sih misalnya kata-kata apa yang perlu kita bilang oh ini harus nada 5. 没有，他们就是因为地方的那个习惯 kebiasaan mereka ngomong ya. Jadi kalau Beijing 他们 daerah utara ya, Beijing mereka tuh banyak sekali kata-kata yang belakangnya nada 5 kayak gitu ya. Nah, contoh 喜欢 他的欢是轻声. Tapi kalau 老师 udahlah saya nggak mau pusing, pokoknya saya tahu huan ada 1. Sudah saya baca 喜欢, boleh nggak? Boleh, nggak masalah karena nggak ada arti lain. Beda sama tungsi. Kalau tungsi nggak boleh ya. Tungsi kemarin di kelas saya juga udah jelasin ya. Tungsi kalau si-nya nada 5 berarti barang, tungsi. Tapi kalau tungsi berarti timur dan barat kayak gitu ya. Jadi kalau yang berbeda nggak boleh, saya akan bilang nggak boleh. Shang di sini adalah partikel, Bu Cindra. Jadi kayak suka sama kamu. Samanya bukan sama dengan kan, pushi. Dia kayak partikel ya. Sihuan shang ni. Itu partikel, Bu. Di sini shangnya artinya partikel. Makanya saya nggak kasih dia nada gitu ya. Kalau shang kata kerja nada 4 kan. Shang ke nada 4. Kayak gitu, Bu. Partikel. Jadi partikel ini kalau Ibu nggak mau pakai, biar nggak pusing, nggak apa-apa juga. Cuman yang penting tahu bahwa orang kalau ngomong ada cara ngomong seperti ini. 喜欢上你,喜欢上他,喜欢上你妹妹 gitu ya. Jatuh cinta sama gitu ya. Kayak gitu ya. 喜欢上. Kejawab ya untuk yang halaman sini semua baik. 不客气, Bu. Ya, oke. Memang bahasa Mandarin banyak partikel seperti ini. Makanya kenapa saya minta teman-teman banyak nonton. Kalau dari nonton pasti kelihatan tuh sehari-hari mereka pakainya seperti apa gitu ya. Jadi memang nggak bisa, oh Siwan suka nih kamu udah translate begitu. Kadang-kadang kita belajar dari film adalah cara mereka mengekspresikan cara ngomong gitu ya. Ini sudah sepertinya udah semua ya. Oh ya, saya mau tuliskan 半途而废. 好的. Ini sudah, saya lanjut dulu ya. 半途而废. Lutu, teman-teman masih ingat? Saya pernah kasih kosakata lutu. Mungkin terlalu banyak ya kosakatanya ya teman-teman ya. 半途而废. 半途半途而废. Oke, saya kasih arti dulu. Ini yang tadi Pak Martinus ya. Pan itu setengah. Masih ingat nggak? 3:30 depan setengah. Tu ini adalah rute perjalanan. Lutu de tu, rute ya. Ini adalah jadi gitu ya. Ini juga partikel teman-teman ya. Kalau arti bahasa Indonesia memang nggak ada. Tapi kalau mau diartikan di tengah perjalanan dan gitu ya. nya dan jadi gitu ya. Dan fei ini adalah sia-sia, barang yang tidak berguna. Barang yang tidak berguna. Cacat. Itu namanya fei, berguna. Jadi dia ada banyak arti ya. Sia-sia, barang yang tidak berguna atau cacat. Fei ren, orang cacat. Tapi kita nggak bilang ini ke orangnya yang maksudnya ini orang cacat gitu, enggak, kita nggak bilang begitu ya, itu agak kasar soalnya. Tapi diri sendirinya dia itu apa namanya, bisa bilang misalnya contoh dia putus asa, misalnya sorry ya dia kecelakaan terus kakinya patah, nggak bisa jalan seumur hidup, dia akan bilang, misalnya bilanglah sama pacarnya ya bahwa kita putus aja karena saya sekarang ada orang cacat. Nah dia sendiri boleh ngomong, tapi kalau misalnya teman-teman ngomong ke orangnya jangan ya, itu kasar. Jadi 我可以说比如说 kayak tadi lah, 我们说废人，我是废人的，我们分手吧，misalnya contoh gitu ya. Saya udah jadi orang cacat, kita pisah aja ya. 废，半途而废就是这个废 ya, 半途而废. Jadi
berhenti tengah jalan tidak akan dapat hasilnya. Ini kayak orang bilang butuh harus masuk ke dalam proses supaya teman-teman bisa capai sukses. Kalau tidak mau diproses, tidak bakal sukses teman-teman ya. Nggak ada yang instan. Mie instan saja perlu dimasak. Nggak bisa langsung makan kan? Oke, baiklah. Ini Pantu Arve ya untuk Pak Martinus ya. Katanya belajar yang setengah-setengah akhirnya tidak berguna. Ini dia ya. Kita ada kebetulan untuk bahasa Mandarinnya. Bantu Arve. Oke, halo Mah. Kalau yang Pak Johannes itu kayaknya huruf tradisional ya Pak. Kalau ini huruf simplified-nya. Ya, jadi mungkin komputer teman-teman ada yang muncul juga yang tradisional, itu huruf font Taiwan. Kalau yang saya tulis ini yang simplified, yang Zhongguo Dalu, China dan sekitarnya gitu. Oke, 再来是我们看一下，不是，这不是浪费的费，浪费itu fei biaya, Ibu Rina. Kalau ini fei-nya sia-sia, barang yang tidak berguna atau barang cacat. Cukup. 修改itu tadi koreksi Pak di sininya. Ini koreksi. 谢谢老师的修改，谢谢老师的修正都可以呀。Terima kasih atas koreksinya. Koreksi ya, 修正修改。再来 ada lagi nggak yang saya ketinggalan? 修改 sama seperti 修理 ya, 老师? Enggak, Bu Yuli, beda. 修理 itu memperbaiki benda. 修理电脑, 修理 汽车 gitu ya, memperbaiki 电脑 tadi komputer, 修理汽车 memperbaiki mobil. Beda. Kalau ini 修改-nya lebih ke koreksi, maksudnya revisi. Misalnya teman-teman kadang-kadang suka bikin kalimat, saya revisi. Itu namanya 修改 atau 修正. Selain itu, misalnya kita merasa dia mindsetnya agak salah, mungkin kita boleh bantu kasih masukan, itu namanya 修正. Jadi, 正 itu tegak. Berarti ada yang miring gitu ya, kita perbaiki supaya tegak. Itu namanya koreksi. Ya. 每次和每当 sinonim bisa ganti-ganti. 可以的。但是每次 itu benar-benar setiap kali si Xiaoming. Kalau Meitang dia lebih apa ya? Kita bilang puisitis gitu ya. Meitang和每次 mereka boleh dibilang sinonim. Tapi kalau nanti kita mau bilang 每次 itu dia beraturan setiap kali gitu ya. Tapi kalau 每当 itu jaraknya memang agak jauh gitu ya. Misalnya 每当你想起我你可以拿一下我们的照片看一下每当 boleh. Mereka itu masih sinonim, boleh ganti-gantian ya. Xiaoming untuk jawab pertanyaanmu. Baik, lanjut. Oh, 修理. Oke, baik. Ini koreksi ya. Kalau 修理 yang saya bilang benda, tulisannya begini. Iya, memang ada pakai 修, namanya 修理. 修理 ini mereparasi. Mungkin akan jadi lebih jelas ya, reparasi. Misalnya tadi saya ada bilang 修理 电脑, reparasi komputer gitu ya. 电脑. Sebentar ya, ini nanti takutnya kurang jelas. Oke. 修理 电脑, reparasi. Jadi ada benda fisik ya, reparasi harusnya udah teman-teman lebih jelas ya. 电脑 itu komputer. Komputer. Jadi kalau barang-barang yang butuh direparasi itu silakan pakai 修理. 修理 ya. 我把电脑修理好了 ya, saya sudah selesai memperbaiki komputer. 电脑 是 komputer. Itu ya. Baik, Ibu Xiuchen ingatin saya 时间到了. 好的. Jadi pertanyaannya masih ada kurang satu. Mungkin minggu depan ya, supaya lebih maksimal ya. 成功时低调,失败后洒脱. Baiklah. Ini bagus juga ya. Jadi pada saat saya jelasin secara lisan, saya nggak tahu penanyanya siapa karena nggak ada nama dari panjang. Pada saat sukses itu titiau gitu ya. Titiau itu artinya merendah aja, maksudnya lagi sukses nggak usah
apa ya sombong-sombong, itu namanya titiao gitu ya. Titiao itu nggak pamer-pamer, itu namanya titiao. Minggu depan ya saya tulis ya. Kalau 失败 itu artinya pada saat tidak berhasil atau gagal. Satwa itu artinya bisa melepas, jangan melekat terus ya. Yang gagal sudah berlalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, tapi teman-teman masih megang aja gitu ya. Itu namanya 失败后要洒脱，洒脱就是bebas, bisa diangkat juga bisa dilepas ya. Jadi bisa berani melepas, itu namanya satwa. Minggu depan baru saya tulis ya, biar teman-teman kita bisa bahas lebih mendalam. Baik, Ibu Ana ada kasih penjelasan untuk orang yang kondisinya cacat sekarang disebut difabel atau disabilitas Laoshi, termasuk kondisi seseorang menjadi lumpuh karena kecelakaan. Baik, betul. Makasih Bu Ana ya, betul. Makanya saya bilang cacat itu nggak bisa langsung kita ngomong ke orangnya ya, kurang sopan ya, benar ya yang tadi saya bilang. Makanya teman-teman, oke, baik, saya tambahkan ya kosakata difabel. Sisi Bu Ana ya. Atau disabilitas. Baik. Ya, kalau teman-teman mau tambahkan, ya seperti itu. Cuman dia nggak ngomong langsung ke orangnya, tapi ke diri sendiri ngomongnya free dan itu masih oke. Hada, sampai di sini dulu. Saya tahu masih banyak teman-teman penasaran pertanyaan. Nanti kita lanjut minggu depan ya. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，班谢谢班长，长，谢谢班长，再见。ulangi lagi langsung. 老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。